Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, NIM 1904 01 0138 kelas Ekonomi Syariah 4D kelompok 10. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi biaya materai. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Dan yang terhormat Bapak Jabaluddin Hamud, STP, MM sebagai dosen mata kuliah perpajakan. Biaya materai. Biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen atau kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak yang berkepentingan, yang menurut Undang-Undang Bea Materai atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menjadi objek biaya materai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea materai harus sudah dibubuhi benda materai ataupun pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Selanjutnya, dasar hukum bea materai. Bea materai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai adalah pajak atas dokumen. Nah, dokumen adalah suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan kertas dan bukan kertas. Selanjutnya, bagaimana prinsip bea materai? Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Nah, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Rangkap atau tindasan yang dapat ditandatangani terutang pada bea materai sama dengan aslinya. Nah, bea materai dapat dikenakan atas sebuah dokumen yang merupakan pajak atas dokumen tersebut. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai saja. Kemudian tarif bea materai. Nah, mulai 1 Januari 2021 tarif bea materai adalah sebesar 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Kemudian bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian cara pelunasan. Cara pelunasan bea materai besarnya pelunasan bea materai dengan cara pemateraian, kemudian atas dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebesar bea materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian. Nah, atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi adalah sebesar bea materai yang terutang. Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian. Kesimpulan materi yang saya bawa adalah bea materai yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, kemudian biaya materai digunakan untuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerimaan uang ataupun untuk surat-surat berharga yang penggunaannya telah diatur oleh Menteri Keuangan. Nah, adapun jenisnya berupa materai tempel dengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000 maupun materai kertas yang biasanya digunakan untuk surat berharga seperti surat tanda tamat belajar maupun akta tanah. Nah, penggunaan bea materai dalam dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai alat pengesahan dokumen tersebut.
Nah, biaya materai terdiri dari objek materai dan objek tidak kena materai. Penggunaan materai juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap biaya materai akan dikenai sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan saat saya menjelaskan materi mengenai biaya materai, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.